Ya, saya diminta Mas Ardhito untuk ngomong Creative Hub. Tapi kemarin Umar Ahmad ini nelpon saya 2 kali, saya lagi tidur. Kayaknya idenya dari Pak Umar Ahmad. Jadi kenapa Lamteng Creative Hub ini mesti dibahas, dan ini kan persoalan serius ya, bukan ini bukan gerakan, ini bukan program bagi saya ini gerakan. Kalau gerakan kita nggak hanya ngomongin anggaran, kita ngomongin manusia, kita ngomongin tentang kreatif, culture dan sebagainya. Ini bukan saya menggurui ya, saya sharing kecil aja. Mungkin nanti ada yang mau nambahin, mau ada yang bikin ide baru, ya monggo. Ini kabupaten ibu bapak semua. Saya nggak mungkin juga akan 24 jam di tempat ini gitu. Mas Imam terutama itu kan. Saya mulai dengan Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin di desa. Yang menarik ini kata Bung Hatta. Yang menarik dari Lampung Tengah ini menggunakan klausul kampung, bukan desa. Saya pelajari dari 15 kabupaten kota yang menggunakan kata kampung, itu hanya Lampung Tengah. Jadi kalau kita membawa isu misal kampung kreatif, itu keren. Kalau kita bicara tentang misal dalam kampanyenya Mas Ardhito kemarin, kampung berdikari, saya sudah tidak bicara tentang bersama Ardhito Koheri gitu. Saya melihat berdikari itu ya berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Nah ini kan bukan kuliah masalahnya, saya tidak dengan mahasiswa saya sedang bicara dengan para birokrat-birokrat yang sudah makan asam garam, yang sudah ikut ombang-ambing politik sana-sini kan gitu. Tapi kalau kita bicara Lampung Tengah berbenah, hari ini kita ngomongin Lampung Tengah ke depan. Awal mula kota kreatif itu ya isunya, karena ini kabupaten ya, tapi Creative Hub itu mulanya adalah kota gitu. Jadi kota kreatif oleh Charles Laundrie, Franco Bianchi itu bicara The Creative City. Jadi yang paling penting adalah orang-orangnya dapat berpikir, merencanakan dan bertindak secara kreatif. Jadi kalau tadi ada cerita Pak Kapolres Sibel hilang 7 gitu. Itu kan problem gitu. Saya tanya, apa tidak dijaga oleh Satpol PP? Ya Pak Kapolres bicaranya ya sudah gitu. Canangnya hilang gitu. Canangnya hilang banyak itu. Tadi Mas Ardhito bicara ada yang diamanin, ada yang benar-benar hilang. Itu problem manusia gitu. Dan ini belum masuk kategori ini kalau dalam pandangan saya. Nah kita masih berjuang. Ada nggak manusia yang selain alamnya cantik, tapi manusianya juga cantik? Cantik bukan fisiklinya, tapi cara berpikirnya. Next. Ada 3 hal ya kita bicara kalau ngomong kota kreatif. Nanti kita akan relevan. Kayaknya Lampung Tengah pernah deh ke Banyuwangi kan? Pernah ya ke Banyuwangi? Yang ke Banyuwangi siapa? Belum lama ke Banyuwangi. Waktu itu saya diceritain sama Kadis Porapar kalau nggak salah. Banyuwangi juga dinobatkan sebagai ada tempat-tempat kreatif hub-nya, Banyuwangi Creative Hub dan sebagainya. Ada 3 hal isunya: pengembangan potensi ekonomi kreatif, memelihara komunitas kreatif, dan pengembangan lingkungan kreatif. Dan ini nggak gampang. Next. Misal Pekalongan itu dinobatkan sebagai kota batik. Jadi dulu teman-teman saya kalau waktu saya kuliah di UGM, Pekalongan itu orang-orangnya bahkan membanjiri batiknya Jogja dan Solo. Jadi kalau Bapak Ibu beli batik di Jogja itu sebenarnya itu batiknya teman-teman Pekalongan. Bahkan teman-teman saya dari Pekalongan rela dia bawa batik berapa pulang datang. Jadi karena mereka sudah menjadikan batik sebagai identitas. Jadi DNA-nya kalau ngomong Pekalongan pasti batik gitu. Dan ini masuk di UNESCO. Ambon misal 90% masyarakatnya tuh bisa nyanyi. Maka dia juga masuk dalam kategori itu. Bandung nggak usah ditanya, sekarang ada BCCF, Bandung Creative City Forum. Kemudian kalau di Jakarta karena memang dia pusatnya ya. Tapi sebenarnya Jakarta kan banyak tema, banyak orang pinter, kemudian literasi juga cukup. Tapi sebenarnya saya nggak begitu menarik kalau Jakarta. Next, Surakarta belum lama 2023. Jadi di setiap kelurahannya di Solo ada Solo Menari, dan mereka masuk dalam bentuk kerajinan dan kesenian rakyat.
Ya sebagai anak presiden, setiap ada kegiatan nasional pasti dibawa ke sana. Waktu Mbak Indri ke sana, saya posisi sedang ada di Solo juga waktu itu. Seluruh Dekranasda kan dikumpulin nasional. Next. Nah, ini 55 jaringan yang baru kemarin 2023 masuk UNESCO dan Surakarta masuk. Ini kota-kota dunia lain. Pertanyaannya kemudian bagaimana mereka memetakan itu sehingga mereka masuk sebagai kategori UNESCO. Ada nggak yang masuk Kementerian Pariwisata? Masuk, tapi kan belum diakui UNESCO. Belum menjadi culture gitu loh. Belum menjadi gerakan. Masih dalam bentuk ngabisin anggaran, masukin anggaran. Ya kan? Habis anggaran, dilihat tempatnya, itu tadi, Tugu Canang hilang, ya kan? Apa canangnya apa, gongnya hilang, macam-macam kayak gitu tuh susah kalau kita ngomong kayak gitu. Kemarin waktu Mas Ardhito nelpon, saya bilang, ada nggak tempat lain? Ini dulu aja lah, ya sudah, nggak apa-apa. Karena ini dulu, ya mesti kita upayakan. Next. Nah, kalau kita ngomong ekonomi kreatif, tadi kita ngomong kota kreatif ya. Kalau kita ngomongin ekonomi kreatif, pasti ada 17 subsektor. Yang diseriusin adalah pertama pasti arsitekturnya kayak mana. Kan baru tulang bawang barat yang mencuri perhatian kalau ngomong arsitektur. Saya kira kalau kita ngomong arsitektur, kita butuh arsitektur tuh satu, tapi bikin orang juga impresi, mengesankan. Dan ini mohon maaf, nggak bisa kita pakai kontraktor nggak jelas, nggak bisa kita pakai arsitektur nggak jelas. Kalau di Lutubaba, Andra Matin, Yori Antar kan, Yori Antar yang bikin membantu IKN gitu. Jadi arsitekturnya benar, dikerjainnya benar, itu jadi ikon gitu. Dan yang kita tembus bukan hanya ngomongin Lampung, mestinya nasional. Jadi omongan nasional nih arsitektur ini. Dan Juresiwo Lampung Tengah, 9 marganya Lampung Tengah nggak kekurangan ide. Karena marga yang paling banyaknya di kabupaten ini. Di Tulang Bawang kan baru Megopa, baru 4 marga kan? Itu. Nah ini kita pikirkan ya. Kemudian kalau ngomong kuliner, ya kayak Payung itulah. Tempatnya dalam tapi 2.000 orang tiap minggu datang ke situ. Saya kira ini bisa 5.000-an orang. Kalau kita bisa bikin pusat kuliner yang benar-benar, ya saya lihat ada tenda-tenda darurat Mas Ian. Ya kan? Apa namanya? Apa biru-biru itu apa tuh? Terpal gitu. Tuh. Nggak harus nunggu 11 Februari Pak untuk ngilangin terpal biru itu Pak. Bisa nggak kira-kira? Nah, Creative Hub ini lebih berat lagi. Jadi sebuah tempat yang menyatukan orang-orang kreatif dengan menyediakan ruang atau dukungan untuk pengembangan jejaring, pengembangan bisnis, dan keterlibatan masyarakat. Ini saya garis bawahi ya. Nah, sektornya apa yang dikembangkan? Ya, kreatif, sektor kreatif, budaya, dan teknologi. Ini ya, ini menurut British Council kayak gini. Next. Cara pandangnya Richard Florida, karena dia yang berpikir kreatif hub, makanya saya bingung, saya ngomong mau kreatif hub ini, kira-kira pusing nggak gitu loh kan? Apalagi, konsep aja gitu kan, saya repot, saya nanti takutnya kan dibantah gitu. Saya sederhanakan, ada 3T, toleransi, talenta, teknologi. Kalau kita ngomong toleransi, itu pasti masyarakat. Dia masyarakat yang terbuka nggak? Inklusif nggak? Kalau kita ngomong talenta, sumber dayanya sebenarnya ada di community atau perguruan tinggi. Kalau kita nggak ada perguruan tinggi, ya sekolah lah. Mereka yang bisa ngelukis, mereka yang bisa nyanyi, mereka yang bisa kerajinan. Gitu. Teknologi, ini pemerintah kasih fasilitas. Wifi gratis, ya kan? Parkirnya gratis, ya kan? Tempatnya kemudian gemerlap lampu, ya kan? Ada kursi-kursi yang menarik, gitu. Ya kalau mau ngomong lebih romantis, contohnya kan banyak. Contohnya banyak. Nggak usah di Jogja, Purwokerto hari ini kan menarik tuh. Purwokerto aja sekarang menarik. Next. Nah, Creative Hub itu pembagiannya ada 3. Co-working space, creative space, sama maker space. Next. Kalau creative space, dia lebih ke komunitas. Oh, ada orang-orang kreatif yang mau dikumpulkan di tempat itu, berkegiatan di tempat itu, entah diskusi, pameran, macam-macam. Next. Kemudian ada co-working space. Jadi ada tempat, itu bisa tempat ngantor, tempat kerja, ya kan. Tempat itu bisa untuk kita nongkrong-nongkrong, bisa jadi tempat belajar bukan hanya di ruang kelas, itu namanya co-working space. Next. Kemudian ada maker space. Jadi ini lebih ke apa ya? Menjembatani lah. Kalau McDonia ini dia sudah
sudah ada program, kita bisa libatin di luarnya anggaran pemerintah sebenarnya. Dan ini mungkin kalau belum, ya minimal 2 tadi, creative space sama co-working space. Next, nih misal Tugu Canang. Ya saya mohon maaf, saya juga baru belajar semalam. Ya karena Mas Ardhito mintanya jelasin tempat ini, dulu dibangun habis 4 miliar zaman Pak Mustafa. Dan sekarang ininya kan udah nggak ada nih, ya kan? Tapi ternyata ini menarik, simbol penyampai gerakan perubahan. Kalaulah Creative Hub yang ingin saya sampaikan hari ini sebagai bagian simbol gerakan perubahan, kok pas betul filosofi yang dibangun oleh Tugu Canang ini, kalau kitanya mau melakukan perubahan. Lampung Tengah berbenah, betul nggak Pak Fatul? Itu kan perubahan gitu, penyampai gerakan perubahan. Canang adalah sejenis gong kecil yang di daerah Lampung dahulu digunakan sebagai pemberi tanda pada masyarakat agar berkumpul guna mendengarkan informasi atau instruksi penguasa yang dapat berupa kedaruratan, kebijakan penyimbang adat, kedatangan tamu agung, atau penyampaian pelaksanaan upacara begawi. Wah, saya bilang dahsyat betul ini Tugu Canang ini. Kok ininya hilang, saya bilang gitu kan. Gitu. Jadi saya karena juga belum pernah nongkrong-nongkrong di tempat ini, saya tadi ngeliatin di Tugu Canang. Ini gimana cara ngambilnya orang-orang ini, ya bilang. Manjat berarti ini orang kan gitu. Ya, next. Ya karena saya baru pertama kali Pak juga, saya tadi nongkrong di situ. Nah, kalau sederhana saya, kalau ngomong Lampung Creative Hub, itu ada food court, mesti dikurasi. Gak bisa orang datang hanya mau dagang, nyampah, yang disalahin Dinas Lingkungan Hidup. Kalau di Payungi, kalau Bapak Ibu pernah ke Payungi, semua orang adalah penggerak. Semua orang adalah pemilik Payungi. Jadi gimana caranya? Lampung Creative Hub di area ini adalah tempat mereka sampai kiamat itu. Jadi nggak ada orang hanya nyari duit, nggak mikirin tata ruangnya gitu. Besok-besok lagi yang babatin rumput itu juga harus orang-orang yang terlibat di dalamnya, bukan lagi dinas-dinas. Ya. Kasian betul dinas-dinas ini suruh babat-babat kan gitu kan. Jadi ini ke depan ya, ruang bermain, katanya ada air mancur dulunya kan. Ada ruang olahraga santai, mungkin kalau minggu ya Pak Adi, orang bisa lari santai gitu. Ya kan, ya meskipun pengennya sih ada tempat olahraga beneran. Saya aja kemarin ngomong dibenerin dulu tuh stadion. Jadi lari itu di stadion, nggak di Masjid Taqwa ini, saya bilang gitu. Udah penuh Pak, malah ketimpa pohon kemarin ada mak-mak itu kan. Gitu. Gitu. Pameran seni rupa. Ini juga menarik. Musik ya, putar film, nobar, bola, syukur-syukur ada videotron ya. Videotron, jadi kalau pusat kegiatannya di situ. Co-working space, bikinlah kecil gitu, atau kalau di Metro itu kemarin ada apa namanya, Pocadi ya, Pocadi, pojok baca digital, rest area, parkir. Tadi Mas Ardhito bilang mestinya gratis, wah cocok. Padahal saya nggak kontekan, saya cuma nulis parkir jika dimungkinkan gratis. Tadi Mas Ardhito bilang ini parkir harus gratis gitu. Kemudian Satpol PP standby, Pak Kapolres bilang nanti anak buah harus standby, dari Kapolres standby gitu. Homestay lokal. Ini jangka panjang ya, jangan dipikirin ya. Siapa tahu ada orang dari luar kota, seniman luar, siapa yang mau pameran, kemudian mereka masih diberikan ruang. Gitu. Kegiatan rutin berbasis talenta, internet full gratis, toilet bersih nyaman, kegiatan sekolah rutin bergantian kegiatannya di sini. Sekolah-sekolah itu berkegiatan rutin. Next, oke. Kalau kita bicara kolaborasi. Sering kan Mas Ardhito bicara pentahelik? ABCGM, Academic, Business, Community, Government. Sederhananya, yang utama, yang mahal tuh ini. Kenapa komunitas ini mahal? Karena mereka berangkat dari gagasan, kegelisahan, cara berpikir ya. Mereka hidup dengan kegiatan gerakan. Ada nggak ada pemerintah, mereka hidup. Itu yang mahal. Ada nggak ada pemerintah, mereka hidup. Dan itu yang mesti diutamakan, komunitinya mana. Kemudian CSR Bank. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu. Kalau perusahaan mungkin singkong itu diajak mikir, yuk bantu apa di sini. CSR Bank taruh apa di sini. Mesti itu mending lah swasta, sekolah. Kalau ada perguruan tinggi, ini kebetulan tim kami dari Payungi kan ada yang dosen di Unila juga. Kalau nggak salah Pak Fatul mau kirim KKN kan? Udah dikontak belum? Saya sih berharap Mas Ardhito mending diundang dulu. Dibilangin Kaprodi, saya udah bilang ke kawan saya,
itu Kaprodimu bilangin dulu biar Mas Ardhito nyampein visi Kampung Berdikari, sehingga mereka nggak hanya datang tidur, mereka ngerti apa yang mau dikerjain dengan penyesuaian visi gitu. Kemudian ini yang penting juga, pemangku adat jangan ditinggalin, karena kalau kita nanti ngomong Creative Hub, culture itu juga nilainya tinggi banget, kebudayaan itu nilainya tinggi banget. Next, nah itu tadi pentahelik, hari ini itu sudah hexahelik. Kalau hexahelik apa yang keenam? Yang keenam itu agregator. Jadi dia sudah melibatkan apa? Institusi finansial, ya kan, akselerator, inkubator. Hexa itu 6. Kalau tadi penta kan 5. A, B, C, G, M, akademik, bisnis, community, government, media. Yang keenam adalah tempat ini menjadi rujukannya. Minimal orang-orang dari kabupaten lain datang belajar. Kalau udah kayak gitu berarti kita butuh manusia-manusia kreatif yang bisa ngejelasin gitu. Ya, ketemu sama Erik. Ini Erik menarik. Dia punya namanya, dia vokalisnya band Endang Sukamti. Nggak ada yang tahu ya? Mas Imam tahu ya? Tahu ya? Erik ini dia punya namanya Das University. Jadi Das University itu sekolah nggak ada SPP-nya, nggak ada macam-macam. Dia sekolah animasi. Jadi dia fans Endang Sukamti di Indonesia itu ada 2,4 juta band Endang Sukamti ini, dan dia mengumpulkan di Kurasi ada 700-an setiap tahun orang ngedaftar itu. Kemudian dia bikin sekolah animasi gratis. Nah dia bikin sekolah kayak gitu gratis bagi mereka. Setahun dia belajar, 1,5 tahun dia belajar, setahun dia ngajarin angkatan kedua. Angkatan kedua ngajarin angkatan ketiga. Angkatan ketiga ngajarin angkatan keempat. Kalau nggak salah sekarang udah angkatan ke-8. Erik Sukamti ini. Nah, kebetulan saya waktu ini ketemu dia, nah saya nanya lah Creative Hub. Mas, menurut sampean Creative Hub ini apa? Jawaban dia ini. Ini bahasa yang paling simpel. Terminalnya kreativitas, terminalnya orang-orang kreatif. Berat nggak tantangan ini? Berat. Saya sendiri berat sebagai pelaku gerakan pemberdayaan, pelaku ekonomi kreatif, saya mengatakan berat. Tapi ini bisa dicoba. Dan Mas Ardhito pengen itu gitu loh. Pengen itu. Ya saya nggak tahu, ini kan diskusinya nggak mungkin hanya begini saja. Saya butuh feedback, saya butuh ide-ide baru dari teman-teman semua. Next. Mungkin ke depan ada sekolah desa, sekolah kampung. Ini nggak perlu ke metro gitu, tapi orang-orang belajarnya ke sini. Kabupaten ini luasnya 6 kali lipatnya Singapura. Saya sudah keliling dan ya pegel ya. Lampung Timur lebih luas lagi, 7,2 kali lipatnya negara Singapura. Ya bayangin, Lampung Tengah ini 66 kali lipatnya metro. Bisa bayangin, satu kecamatannya aja bisa melampaui luas wilayah metro. Next. Terus, nah dulu dua tahun yang lalu kita pernah mendorong namanya pulang ke desa, dan ya kadang saya ngomong mendadak, tahu-tahu Mas Ardhito lebih dulu datang ke ini ya, tapi ternyata karena tadi ngedorong manusia itu ya harus terus menerus, ya nggak gampang. Dan ini tadi kita butuh sumber daya manusia. Jadi kalau sumber daya manusianya tumbuh dengan baik, sumber daya manusianya mau belajar terus menerus, nah dimulai dari potensi desanya. Dan tadi 17 subsektor ekonomi kreatif ini yang paling kenceng kan memang kalau secara survei kuliner. Mungkin juga ada musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, macam-macam ini mesti ada. Next. Nah ini yang menarik maksud saya, kampung kreatif. Kemarin ada Pak Dede. Pak Dede itu kepala kampung Gondrong ya, Pak Fatul itu. Dia juga dorong kampung pengangguran kan gitu. Dan itu menurut saya orang punya karakter itu. Pak Dede ini juga punya rukun kematian. Mbak Indri kalau mau anu nggak apa-apa, kalau mau izin nggak apa-apa. Jam 9 ada kegiatan kan? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada orang meninggal, dia bisa kasih 2.200.000. Ada orang nolak pertama, dia langsung jawab, nanti kalau bapak yang meninggal, tetap bapak juga saya kasih keluarganya 2.200.000. Terus bapak itu kemudian akhirnya itu menggerakkan untuk sedekah bulanan untuk menjadi tabungan kalau ada orang yang meninggal dapat 2.200.000. Nah, kita butuh orang-orang yang inovasinya
sederhana, kontinu, jalan gitu. Karena kita butuh kegotong royongan kan pada akhirnya. Kalau enggak, hari ini ada dana desa nggak seberapa, kan udah ada dana desa, ngapain gotong royong? Nah, ini kan repot nih. Jadi kita kembalikan lagi hal-hal yang konsepsinya adalah kegotong royongan. Mungkin itu saja. Kayaknya ya kalau ini nggak usah diajari lah, karena ini bupatinya juga medsosnya jalan gitu, dan akan terus bertambah. Targetnya gimana ya, Lampung Tengah itu go nasional lah. Bisa kita tiru Banyuwangi, bisa kita tiru Trenggalek, kabupaten-kabupaten yang mereka juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Kalau manusianya kreatif, banyak-banyak belajar bergerak gitu. Kurangi studi banding. Udah ngabisin anggaran, nggak hanya sisain foto-foto. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.